ri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Ini hidup di zaman informasi. Zaman informasi, informasi ini berseliweran berada di tengah-tengah kehidupan kita, dan banyak orang berusaha membentuk publik opini, sesuatu yang sebetulnya tidak benar tetapi terus diinformasikan, disebarluaskan supaya menjadi publik opini. Siapa yang memegang publik opini maka dia menjadi penguasa karena memegang informasi. Nah, bagaimana Al-Quran memberikan bimbingan? Maka di antaranya surat Al-An'am ayat mulai 115 ini, supaya kita ini tidak tergiring oleh publik opini, terutama publik opini yang enggak benar. Mari kita lihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatih wa huwas samiul alim. Wa tammat, tamma artinya sempurna. Jadi kalau ada bahasa Indonesia ungkapan sudah tamat, nah tamat itu sempurna. Kalau ada film itu terakhir the end, berakhir. Nah, wa tammat ini karena yang tamat, yang sempurna itu kalimatu rabbika, ini dihukumi perempuan, maka tamanya ditambah T, tamat. Jadi bahasa Arab itu kalau satu laki-laki tamma, kalau satu perempuan menjadi tamat. Wa tamat, dan telah sempurna. Apa yang telah sempurna? Kalimatu rabbika, kalimatu rabbika, firman Allah Tuhanmu. Ini maksudnya Al-Quran. Wa tamat kalimatu rabbika, telah sempurna Al-Quran. Sidqan, halnya, keadaannya benar. Wa adlan, dan adil. Adil ini sesuatu, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi wa tamat kalimatu rabbika, telah sempurna firman Allah Tuhanmu, yaitu Al-Quran. Sidqan, halnya, keadaannya benar. Wa adlan, dan keadaannya adil. La mubaddila li kalimatih, tidak ada yang dapat mengubah. Baddala yubaddilu, mengubah. La mubaddila, tidak ada yang dapat mengubah li kalimatihi, terhadap firman Allah, Quran. Allah menjaga Quran.
dengan Allah menciptakan para hafidh, banyak orang-orang yang bisa hafal Al-Quran seluruhnya, Masya Allah. Wa huwa sami'ul alim, wa huwa dan dia Allah as-sami' maha mendengar, al-alim maha mengetahui. Nah, sekarang ayat 16, 116. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa in hum illa yakhrusun. Wa in tuti' jika kamu mengikuti. Ini atau yuti'u mengikuti, karena ada in maka yaknya hilang. Wa in asalnya atau yuti'u, in menghilangkan ya jadi pendek, in tuti'. Wa in tuti' jika kamu mengikuti aksara kebanyakan man orang fil ardi di bumi, di muka bumi ini. Ini kita mengikuti, maksudnya ini ikut-ikut larut mengikuti informasi yang mereka sebarkan. Yudhilluka, mereka akan menyesatkanmu an sabilillah, dari jalan Allah. Nah, inilah menghadapi dunia informasi yang berada di tengah kehidupan kita. Ini kita harus hati-hati, tetap berpegang pada prinsip, dan kalau ada kabar cek and recheck. Wa in tuti' jika kamu mengikuti aktsara kebanyakan man orang fil ardi di bumi ini, yudhilluka, kebanyakan mereka itu akan menyesatkanmu an sabilillah, dari jalan Allah. Iyattabi'una, tidaklah mereka itu mengikuti illa dhanna, kecuali sangkaan. Wa inhum, dan tidaklah mereka itu illa, kecuali yakhrusun, orang-orang yang membuat kebohongan, sesuatu yang tidak benar yang disebarluaskan supaya menjadi publik opini. Inna rabbaka, sungguh Tuhanmu, huwa, dia Allah Tuhanmu, a'lamu, lebih mengetahui, may yadhillu an sabilih, man orang yadhillu yang ia tersesat, an sabilih, dari jalan Allah. Wa huwa, dan dia Allah, a'lamu, lebih mengetahui, bil muhtadin, terhadap orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dulu sudah pernah kita pelajari, ada ayat orang itu ada yang tersesat, ada yang mendapat petunjuk. Orang-orang yang tersesat itu haqqan alaihimud dhalalah. Kesesatan berhak masuk pada orang tadi. Karena orang tadi memilih sesuatu yang bukan petunjuk Allah. Jadi haqqat alaihimud dhalalah, kesesatan berhak masuk pada orang tadi. Nah, jadi Allah lebih mengetahui siapa-siapa yang mendapatkan petunjuk dan siapa-siapa yang tersesat. Bapak-bapak, ibu-ibu, Al-Quran ini satu kesatuan. Ini nanti kalau kita misalnya hubungkan dengan surat Al-Isra ayat 36. Surat Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Nah, coba kita lihat sepintas surat Isra ayat 36. Wala taqfu, janganlah kamu mengikuti ma, sesuatu, laisa laka bihi ilmun, yang tidak ada ilmu, tidak ada pengetahuan padamu. Ikut-ikut. Nah, inna sam'a, sungguh pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuada, dan hati. Kita mendengar, kita melihat, lalu analisis dengan akal pikiran, lalu memutuskan sesuatu dengan hati,
fuad, jamaknya afidah. Kullu masing-masing pendengaran, penglihatan, dan keputusan dari hati tadi, kullu masing-masing ulaika, ketiga-tiganya tadi, kana anhu mas'ula, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kana anhu adalah terhadap tadi, pendengaran, penglihatan, keputusan dengan hati kita. Kullu masing-masing ulaika mereka itu, kana anhu mas'ula, akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah nanti. Apa keputusan kita, apa yang kita putuskan. Nah, jadi ini luar biasa sekali tuntunan Al-Quran untuk kita ini berpegang pada prinsip, tidak larut oleh apa yang berkembang dunia informasi yang dikembangkan oleh orang-orang yang tidak benar. Nah, luar biasa sekali. Hari ini Ustadz yang datang, Ustadz Hambali hadir, Ustadz Profesor Edi Armanto hadir, Profesor Edi Masam hadir, Ustadz Nur juga hadir. Siapa dulu ini dari dan untuk kita? Kemarin sudah saya share cepat-cepat supaya banyak yang ikut bisa mengkaji. Ya, ini hujan, alhamdulillah pada hadir. Pak Joko, ada sesuatu yang akan disampaikan? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah tadabbur, semoga kita sentiasa dalam limpahan rahmat dan rahimnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi Ustadz Burhan tadi menyampaikan tentang berita kekinian Ya. dalam suasana IT atau globalisasi ini, dan itu bagian daripada tanda-tanda akhir zaman. Saya barusan buka mesin, istilah Pak Ustadz Edi Armanto, dia nyebutnya itu mesin. Mesin. Saya cocok aja ini. Jadi beda antara Google dengan mesin ini beda sedikit. Jadi saya mencoba membuka untuk bagaimana situasi kekinian tentang berita-berita informasi itu. Ada beberapa aspek berita itu, tapi secara umum berita itu, kalau mesin tadi menyatakan 68% hoak atau bohong, 68%. Sementara kalau Google malah lebih besar, 74%. Oh, lebih besar lagi. Pagi ini. Nah, itulah situasi. Jadi artinya memang mau betul hati-hati menerima, karena kita semuanya berfasilitas ini, menerima berita-berita ini. Mau betul hati-hati. Kalau mau agak ringan dikit, barangkali ibu-ibu buka TV. Buka TV itu berita itu relatif agak baik. Jadi boleh dikatakan dijamin. Karena itu ada peraturan pemerintah, apalagi sekarang pemerintah sudah membentuk Kementerian Komdigi, komunikasi digital. Jadi betul-betul pemerintah itu serius untuk bagaimana mengantisipasi perkembangan zaman ini. Jadi kalau TV swasta termasuk TVRI itu berstandar. Artinya berita itu betul-betul terukur, betul-betul. Nah, ada suatu acuan yang memang dibuat oleh suasana perkembangan zaman. Saya pernah katakan dulu bahwa berita itu sebaiknya bersumber dari 4 arah. News atau berita itu North, East, West, dan T-nya itu apa itu? Jadi itu 4, Barat, Timur, Utara, Selatan. Nah, baru seimbang berita itu. Tapi sekarang ini istilahnya kalau insan-insan pers, terutama insan-insan pers yang izinnya masih abal-abal itu, dia bad news, good news. Good news. Berita yang jelek itu justru diangkat. Ya. Nah,
prihatinnya Ibu Bapak sekalian, sampai dengan hari ini rating TV swasta yang paling tinggi itu adalah insert. Makanya ada insert pagi, insert siang, insert sore. Yang belum ada itu insert subuh. Insert subuh. Hah? Masih tidur. Artinya ada siaran selama durasi 24 jam itu dikuasai, berita itu disenangi oleh masyarakat. Disenangi itu, terbukti bahwa insert itu adalah rating tertinggi tentang pengolahan atau penyelenggaraan tentang info-info berita. Yang nonton paling banyak. Nah, diminati. Jadi itulah artinya situasi. Bagaimana dengan situasi perkembangan dunia yang begitu maju mengenai info ini. Karena globalisasi itu sesungguhnya adalah arus transformasi tata nilai yang mendunia. Antar dunia itu sudah tidak ada sekat-sekat lagi, Pak. Karena kejadian di belahan bumi lain dapat kita saksikan pada saat yang sama di belahan bumi yang lainnya lagi. Seketika. Nah, jadi artinya begitu pengaruhnya, tidak ada sekat lagi, Pak. Jadi artinya anak-anak yang di bawah umur, yang belum akil balik, itu kalau menerima medsos, masuk dalam kamar, kunci ceklek. Wah, sudah, dunia dia kuasai. Nah, ini yang artinya bahaya sekali. Makanya bagaimana kita menyiasati untuk mendidik kepada generasi berikutnya, terutama di lingkar keluarga, anak cucu kita. Barangkali itu pembukanya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haji Joko, luar biasa sekali informasi bagaimana perkembangan dunia informasi yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi Al-Quran memberikan pedoman-pedoman dalam menghadapi yang seperti itu. Dulu sudah kita bahas tentang surat Al-Hujurat itu ya, ayat 6. In ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Jika ada seorang fasik datang membawa kabar, maka tabayunlah. Ya, check and recheck. Check and recheck, tidak langsung percaya, tidak langsung menolak. Nah, 3 kali ya, check and recheck, check and recheck, dan again lagi. Jadi betul-betul diteliti kebenarannya. Nah, kemudian tadi juga kalau kita sambung tadi dengan Isra 36 tadi, setiap ada sesuatu jangan langsung ikut-ikut, karena pendengaran, penglihatan, hati nurani akan ditanya oleh Allah terhadap keputusan yang kamu lakukan. Jadi semua, tidak ada sekecil apapun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi hati-hati sekali. Apalagi dunia gratifikasi ya, suap menyuap. Nah, luar biasa sekali. Jadi inilah yang kita hadapi. Maka di sini Allah berfirman, ini ayat 116 ini, wa in tuti' aktsara man fil ard, jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, yudhilluka, sedikit mereka itu akan menyesatkanmu. Jadi sedikit orang-orang yang benar ini, kebanyakan itu enggak benar. Makanya Al-Quran juga menyebutkan wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit sekali di antara hamba-hambaku itu yang banyak bersyukur. Ada riwayat ketika Umar bin Khattab tawaf, itu doanya itu Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang-orang yang sedikit tadi. Sedikit yang banyak bersyukur itu. Jadi Umar bin Khattab tawafnya itu, ya Allah, jadikan aku ini orang yang sedikit. Karena aktsaruhum la ya'lamun. Quran juga menyebutkan kebanyakan orang itu enggak tahu. Kebanyakan orang itu, mayoritas itu enggak tahu. Jadi sedikit. Nah, sedikit yang tahu. Nah, jadi ini luar biasa sekali ayat ini. Jadi, atau ayuti yang mengikuti intuti, jika kamu mengikuti aktsara man fil ard, kebanyakan orang di muka bumi ini,
yudhilluka an sabilillah. Mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Jadi orang mukmin ini orang yang berprinsip, memegang prinsip agama. Nah, nanti di dalam surat Al-Furqan tentang ibadur rahman itu hamba-hamba Allah yang maha pemurah itu salah satu sifatnya idza marru bil lagwi marru kirama. Apabila orang-orang beriman tadi itu berjalan melewati sesuatu yang lago. Nah, ini soal lago ini selalu diingatkan kalau sebelum Jumat itu ya. Siapa yang berbicara ketika khatib berkhutbah maka lago, mereka itu berbuat yang sia-sia. La Jum'atalah, tidak ada ibadah Jumat baginya. Jadi pokoknya diem. Apapun isi khutbah itu diem. Menyuruh orang lain untuk diam pun nggak boleh karena diam kalah bersuara dia. Diam dengarkan khutbah, lah kamal haram dia. Diem dengarkan khutbah. Bahkan itu ada YouTube-nya itu Pak Kiai ada uraian siapa yang mandi Jumat kemudian cepat-cepat ke masjid dan ada ungkapan di situ berjalan kaki, tidak berkendaraan. Sejak baca itu saya, kalau Jumatan jalan kaki aku enggak berkendaraan lagi. Kemudian duduk di dekat imam. Dekat imam itu kriteria dekat imam itu shaf pertama dan kedua. Itu masih dekat imam. Shaf pertama kedua. Itu shaf pertama dan kedua ini didoakan malaikat. Tapi kalau ketiga ini sudah agak jauh dari imam. Dan syaratnya tidak melempati tidak melompati bau orang. Supaya enggak melompati ya datang duluan. Kalau datang belakangan nanti melompati ini. Saya ingat itu Profesor Abdul Kahar Muzakir, salah satu penerbangan Piagam Jakarta yang pernah jadi rektor UI Jogja. Mungkin karena kesibukannya, kalau dia datang di masjid Jumatan itu, suruh ke depan semua. Orang-orang, anak-anak suruh ke depan semua. Gini dia. Nah, di paling belakang dia tahiyatul masjid. Oh, Akbar. Nanti tidak melompati ini. Karena dia tahu, enggak boleh kita datang Jumatan melompati bau-bau orang. Nah, kembali lagi. Jadi orang-orang beriman itu orang yang berprinsip, tidak larut memegang prinsip. Dulu pernah ada kejadian DPR Provinsi Sumsel ini semuanya menerima gratifikasi kecuali satu orang, PKS. Masya Allah, luar biasa dia, ini hebat ini orang ini. Kecuali satu orang tidak menerima. Wah, hebat. Mungkin ada lagi informasi dari kita, Ustadz Nur, mohon disampaikan yang bisa untuk kita. Atau Pak Edi, ya Pak Edi, silakan Pak Edi. Dari dan untuk kita. Ya, yang datang dikit. Kecepulnya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyambung dari apa yang dikatakan Pak Joko dan apa yang dikatakan oleh Ustaz Burhan tadi. Memang benar, menurut mesin ini ya, dan saya telusuri mesin pencari fakta. Ya. Namanya kalau bahasa Inggrisnya search engine. Search engine itu mesin mencari fakta, mencari informasi. Search mencari, engine mesin. Search engine. Search engine mesin. Search engine ini. Bahwa 75%, malah dia lebih kacau lagi di sini, lebih anu lagi. Semua berita yang beredar ini, kalau menurut mesin ini, adalah hoax, palsu. 75%. Masya Allah. Iya, nah ini luar biasa gitu ya, hoax. Sekarang pertanyaannya ngapain ini jadi hoax? Nah ini berita ini jadi bohong seluruh ini di ujung-ujung dunia gitu nih kan. Nah ini jawabannya gini. Karena negara-negara barat ya, orang-orang yang tidak beragama ini, ateis ini telah menjadikan news ini, berita ini itu menjadi industri. Industri bisnis, industri dan bisnis. Menjual, dijual. Iya, dijadikan industri. Nah, kalau sudah jadi industri, dia memiliki harus menggunakan satu sistem. Sistemnya itu paling tidak ada 5 atau 6. Pertama adalah terorganisir. Dia harus terorganisir, ada organisasinya. Tapi terorganisasi dia istilah itu borderless. Borderless itu artinya tanpa batas tadi kan. Nah, itu. Kemudian dia sistematis, ada sistemnya. Jadi terorganisir, sistematis, kemudian terprogram. Ya. Ada tahap-tahapannya. Ya. Kemudian ada pendanaan yang masif, pendanaan itu masif.
Nah, siapa yang mendanai? Orang industri itu. Kemudian yang keenam adalah diproduksi secara massal, manufacturing. Manufacturing itu ya masif. secara masif, secara massal. Sama seperti peniti itu kan, diproduksi sekaligus banyak. Gitu loh ya. Kemudian terdistribusi dari kutub utara sampai kutub selatan. Seluruh dunia nih distribusi. Jadi saya ulangi, terorganisir, tersistematis, berorientasi bisnis, terprogram, pendanaan yang masif, diproduksi secara massal, dan terdistribusi dari kutub utara sampai kutub selatan. Nah, sekarang kalau sudah begini ini, apa yang untuk diri kita sendiri, untuk memprotek diri kita sendiri, melindungi diri kita sendiri, kemudian bagaimana mengatasinya. Untuk diri sendiri itu sebenarnya ada tiga saja yang harus kita menahan diri, artinya lebih baik berdiam ya. Pertama, kalau kita berbicara, supaya kita jangan manjang ke tali kelambu nih, nah. Kan kalau istilah wong itu manjang ke tali kelambu, berita terlalu panjang, dipanjang lagi. Ada tiga yang harus kita jadi saringan untuk kita. Pertama, kalau kita berbicara itu harus yang baik-baik saja. Tidak boleh kalau berbicara yang tidak baik. Dan tiga-tiganya harus terpenuhi, tiga syarat ini. Kalau salah satu tidak terpenuhi, masuk hoax ini ya. Yang kedua, apa yang dibicarakan, apa yang kita bicarakan itu harus benar. Sudah baik, benar lagi. Saya ingat ini 40 tahun lalu pada saat saya menjadi pertama kali jadi dosen, diajari budi pekerti. Pekerti. Nah itu sebagai guru katanya, banggalah sebagai guru, maka mengajarkan sesuatu kepada mahasiswa itu tiga ini katanya. Tadi harus baik, harus benar, kemudian bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Kalau salah satu tidak terpenuhi, ya minimal tiga ini tidak terpenuhi, jadilah hoax itu. Tiga saja. Pertama jadi baik, yang kedua benar, bermanfaat bagi diri sendiri atau orang lain. Bagi orang lain. Ya. Nah, kalau sudah untuk bisa berbicara baik, berbicara benar, kemudian berbicara bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain, nah bagaimana caranya tiga ini agar kita bisa memenuhi? Pertama adalah literasi digital. Literasi digital itu kita tuh harus menguasai teknologi ini, menguasai mesin ini. Ya, mau tidak mau, jangan kita sebagai ini saja, apa namanya itu? Ya kita kuasai bagaimana, jangan sebagai pengguna tapi tidak tahu arahnya kemana. Nah, kemudian tadi yang sudah dijelaskan tadi, setiap informasi yang masuk apa saja jangan langsung bertindak, lakukan tiga hal tadi ya. Check and recheck 3 kali. Kemudian kalau tidak penting-penting benar memenuhi tiga syarat tadi, baik, benar, bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi orang, enggak usah ikut nyebarkan, manjang ke tali kelambu ya, kepala pening ya. Itu tambahan dari saya, terima kasih. Terima kasih Prof, luar biasa sekali. Jadi menghadapi dunia informasi yang berkembang, dunia informasi seperti yang masif, sistematis, terprogram, dibiayai, menyeluruh, bagaimana kita, terutama juga bukan hanya kita, generasi sesudah kita, anak-anak itu. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau akad pagi kuliah subuh di sini, ustaznya nyerangkan bapak-bapak di sini, saya keluar ada keperluan ke kamar di sini. Anak-anak di luar itu semuanya pegang HP di situ. Semuanya pegang HP. Saya lihat, Masya Allah, ini anak-anak ini masa depannya nanti bagaimana ini. Nah, jadi bukan hanya kita, tetapi generasi adik-adik kita, anak-anak kita di dunia yang seperti itu, nanti bagaimana kehidupan mereka. Nah, sebenarnya ada satu filosofi yang bagus sekali, itu filosofi ikan hidup di lautan. Ikan hidup di lautan itu, ikan itu ketika hidup di lautan, walaupun lautan itu asin semua, tapi dia karena hidup tidak asin dia. Nah kalau dia mati, jadi bangkai, jadilah asin. Tapi kalau dia hidup, seasin apapun di laut itu, tidak mati dia. Saya pernah dengar ini, filosofi ini dari Pak Kiai A.R. Fakhruddin, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah di ceramah pengajian itu. Bapak-bapak, ibu-ibu menghadapi situasi yang seperti ini, dunia akhir zaman ini, kalau kita ini bagaikan ikan yang hidup di lautan, tidak akan ikut asin, karena dia hidup. Tetapi kalau mati, sudah jadi asin dia. Bahkan
Saya pernah hidup setahun di dunia pantai, di tepi pantai itu, orang-orang membuat pindang yang diasinkan itu, jadi dimasukkan dalam kuali, terus dikasih air, dikasih garam-garam, direbus. Jadi nanti asin semua, terus ini nanti dijemur. Oh itu awet sekali itu, berbulan-bulan nggak rusak ikan itu. Jadi terus dijual di pasar-pasar itu, yang sudah diasinkan. Nah, jadi anak-anak kita ini perlu diisi. Nah ini pendidikan, keyakinan bahwa kita ini diciptakan Allah, dimanapun dilihat Allah, kita dimanapun dicatat oleh malaikat-malaikat mencatat amal, apapun yang dilakukan, apapun yang dikatakan, info-info yang diteruskan, semuanya ada catatannya. Nah, kemudian anak-anak ini dibekali dengan, walaupun tidak diawasi orang tua, tapi dirinya mengawasi dirinya sendiri. Nah, jadi anak-anak nanti apapun yang ada di dunia ini kamu akan temui, dan nanti bapak tidak bisa nolong kamu lagi. Di hadapan Allah itu ketika hisab sendiri-sendiri. Bapak ibunya tidak bisa nolong anak itu, wah ini seperti ini keyakinan harus ditanamkan kuat-kuat. Nah, kemudian yang kedua juga seperti yang disampaikan Pak Edi Armanto tadi, yang kita katakan harus yang baik, yang benar dan bermanfaat. 3 itu kuncinya. Baik, benar, bermanfaat bagi diri dan bagi orang lain. Nah, ini nanti kalau dihubungkan dengan agama, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, hendaklah selalu berkata-kata yang baik, kalau enggak bisa diam. Nah, luar biasa sekali bekal dari Rasul seperti ini. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaklah selalu berkata itu yang baik-baik. Yang baik, yang benar, yang bermanfaat. Kalau enggak bisa, diam. Nanti ada ungkapan diam itu mas. Nah, ini harus pas ini. Kapan diam harus mas, kapan harus bicara. Nah, ini perlu analisis dari mendengar, melihat, memperhatikan dengan akal, analisis, dan akhirnya memutuskan harus diam atau harus berkata. Sebab kalau orang-orang baik tidak berkata dalam dunia ini, saya tadi malam melihat YouTube-nya itu Profesor Nudirman atau Nadirman Hussein, anak Profesor Ibrahim Hussein dari Palembang ini ya, yang telah menjadi ketua Majelis Ulama dulu, pernah juga rektor UIN. Itu Pak Ibrahim Hussein itu dalam keluarga membebaskan anak-anaknya untuk mempelajari segala hal, mendiskusikan segala hal. Akhirnya sekarang Profesor Nadirman Hussein ini jadi dosen di Melbourne University. Ini orang pesantren, orang yang kuat sekali ilmunya, tapi bisa menjadi pengajar di sana. Dan yang diajarkan itu konstitusi Australia. Luar biasa sekali. Nah, anak seperti ini bisa menjadi unggul seperti ini di dunia yang seperti ini situasinya, karena sudah dibekali. Dia mengatakan, saya bersyukur sekali kepada ayah saya yang membebaskan untuk mempelajari apapun, mendiskusikan apapun untuk mencari titik temu mana yang terbaik. Dan dia waktu mahasiswa juga biasa diskusi dengan siapapun tentang apapun. Nah, jadi luas tetapi berprinsip. Ini luar biasa sekali. Dan dia kalau suatu ketika diundang ceramah dimanapun, misalnya ceramah di undang Gajah Mada, paginya ceramah, malamnya dia pasti ke pesantren, cari pesantren di dekat situ. Untuk menemui Ustadz, Pak Kiai, dan adik-adik dunia pesantren, membekali mereka menghadapi dunia yang seperti ini. Nah, luar biasa sekali. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, inilah dunia yang kita hadapi, bukan hanya kita, tetapi juga generasi sesudah kita. Ini yang disampaikan Prof. Edi Matsalim kemarin itu. Bagaimana anak-anak kita ini nanti, cucu-cucu kita ini, menghadapi dunia yang seperti ini. Nah, jadi ini luar biasa sekali. Dan ini Al-Quran sudah jelas sekali. Wa in tuti aktsara man fil ard, jika kamu mengikuti kebanyakan manusia di bumi ini, larut, tidak berprinsip, hati-hati. Yudilluka an sabilillah, mereka menyesatkan kamu
dari jalan Allah. Nah inilah Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya, Ustaz Nur, silakan Ustaz Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Di firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat 116 ya. 116. Sebelum ke 116, memang kalau kita melihat pada era digital sekarang ini luar biasa Bapak-bapak ya. Anak-anak kita, cucu-cucu kita ya, tidak lepas dari yang namanya HP. Kecuali dia tidur sama sekolah, Ya. maka lepas. Kalau balik hanya Luar HP. itu HP lah apa Ya, HP. Luar biasa. Jadi benar sekali apa yang disampaikan oleh Pak Joko, Pak Prof tadi, mengatakan bahwa informasi yang didapat dari medsos itu rata-rata hoax. Karena terkadang seumpamanya ada sebuah stasiun televisi menayangkan atau mengomentari suatu pondok pesantren. Dia tidak cek and recheck dulu ke pesantren tadi. Dia hanya melihat dari luar, kemudian disimpulkan. Kemudianlah terjadilah ya salah informasi. Ya, salah informasi. Jadi butuh yang namanya check and recheck. Kemudian bahwasanya memang benar kita jangan senantiasa terpaku kepada medsos. Kita harus terpaku, harus ada pembimbing, ada guru. Syarat daripada kita mencari ilmu, kalau dalam kitab Ta'alimu Ta'alim itu ada 5. Yang pertama, ala la tanalul ilma illa bisittatin. Ada 6. Sa'umbi ka'an majmu'iha bibayanin dzakain. Pertama, orang yang nuntut ilmu itu harus cerdas. Bukan orang gila. Harus sehat akalnya. Dzakain. Wahirsin, ada semangat. Punya semangat. Cerdas tapi kalau tidak semangat ya tidak jadi. Dzakain wahirsin wastibarin. Sabar, nuntut ilmu itu sabar. Wa irsyadi ustadina, ini yang keempat. Ada guru. Jadi kalau kita buka medsos, kemudian buka YouTube, ya sebatas ilmu itu saja. Tapi ketika kita sama guru, maka kita ketika tidak tahu kita tanya. Kalau di medsos tidak bisa tanya, maka nanti kalau tanya di medsos yang muncul mungkin keterangan-keterangan yang tidak sesuai. Tidak sesuai. Makanya makin menyesatkan. Ya, makanya itulah. Nanti menyesatkan. Makanya banyak anak-anak muda sekarang mencari agama melalui medsos. Akhirnya dikit-dikit menyalahkan. Dikit-dikit wah itu bid'ah, itu kafir, itu sesat, itu tidak ada dalil ini dan sebagainya. Karena dari medsos tadi. Tapi ketika kita kepada guru, apa yang misalnya ada kekurangan, ada kesalahan bisa kita tanyakan. Kemudian berikutnya yang kelima adalah tadi adanya guru wa irsyadi ustadin wa tuli zamanin, lama. Orang belajar itu lama. Waktu yang panjang. Wah, makanya kata Nabi SAW, carilah ilmu semenjak dari lahir sampai yang lahat. Kalau kita ada wajib belajar 9 tahun, nah itu paling tidak itu 9 tahun. SD, SMP, SMA. Nah itu. Jadi ada guru. Tidak sekonyong-konyong kita cukup dengan HP, dengan medsos, maka akan sesat dan menyesatkan. Jadi benar sekali. Jadi harus ada guru. Teringat dengan hadis Nabi SAW, ketika hadis mengenai tentang Islam, iman, Islam, ihsan. Tatkala itu ada malaikat Jibril, ada seorang yang syadidul bayad, ada laki-laki yang sangat putih rupanya,
bajunya bersih, datang di majelis seperti ini, di majelis Rasulullah. Masuk dia dari pintu, masuk, assalamualaikum. Kemudian orang itu langsung duduk di hadapan gurunya, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di sini Pak De Burhan lah, datang langsung Pak De Burhan, langsung menghadap, langsung menempelkan lutut dengan lutut. Sahabat bingung, apalah ini katanya, orang ini tidak ada sopan-sopannya dengan Rasulullah. Datang-datang masuk langsung duduk di hadapan Nabi, nempelkan lutut dia dengan lutut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang kenal. Tidak ada yang kenal para sahabat. Dan juga tidak dilihat orang ini dari bepergian jauh. Karena bersih mukanya, bersinar mukanya, bajunya putih, tidak lusuh. Itu adalah malaikat Jibril. Kemudian bertanya, malaikat Jibril tadi, laki-laki tadi tentang Islam. Mal Islam, Islam itu apa? Ya Rasulullah, dijawab oleh Rasulullah, Islam adalah apa namanya, syahadat, menjalankan sholat terus sampai rukun Islam yang 5. Terus laki-laki itu menjawab, ngomong, sodakta, kamu benar. Terus sampai dengan ihsan. Nah, dari hadis tersebut para ulama kemudian memberikan pengertian kepada kita yang namanya nuntut ilmu, belajar ilmu itu harus ngadep, harus menghadap kepada guru. Malaikat Jibril itu ngadep kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak melalui medsos. Yang terjadi adalah dolun mudillun, akan sesat menyesatkan ketika kita belajar hanya berpatokan kepada medsos. Makanya harus kuliah, harus pesantren dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengomentari daripada firman Allah Subhanahu wa taala ayat 116. Seakan-akan ini kalau kita pukul rata kita bingung. Wa in tuti', dan jika kamu taat aktsaroman, kepada banyak orang fil ardi, di muka bumi ini, yudilluka, maka mereka akan menyesatkanmu an sabilillah, dari jalan Allah. Ternyata dalam tafsirnya aksaroman, kebanyakan orang yang diikuti ini, yang tidak boleh diikuti ini adalah orang-orang kafir. Bukan orang Islam. Malah kalau orang Islam kita harus mengikuti yang mayoritas. Oh ya. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan, jadi kita harus ikut kepada yang banyak. Kalau kita umat Islam, ke jamaah muslim. Iya. Atau yang disebut sawazul a'dom. Sawazul a'dom, umat yang terbanyak. Dalam hadis ini, inna ummati, sesungguhnya umatku, lajtami'a, tidak akan berkumpul, tidak akan bersepakat ala dolalatin, atas kesesatan. Fa idza ra'aitum, maka ketika kalian melihat ikhtilafan, suatu perselisihan, perbedaan pendapat, fa'alaikum, maka berpeganglah kalian semua bisawadil a'zam, dengan golongan yang paling banyak, mayoritas. Jadi kalau kita melihat, kita ikut yang mayoritas. Sumpama mudahnya kalau di Indonesia yang organisasi Islam terbesar adalah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Kita ikut salah satu mereka. Makanya Gus Baha mengatakan dua itulah, Muhammadiyah atau NU. Jangan ikut-ikut yang lain, karena dua itu adalah sawadul a'zam, yaitu umat yang terbanyak di Indonesia sementara ini. Jangan ikut, misalnya sekarang ada Hizbut Tahrir, sempalan, HTI sempalan, FPI, itu bahaya. Jadi maka berpegang tegunglah kepada sawadul a'zam, kata Nabi, mayoritas yang dipegang oleh para ulama, para umat Islam. Nah itu, jadi firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surah Al-An'am ayat 116 ini adalah, maksudnya adalah orang kafir. Maka janganlah kamu taat kepada kebanyakan, mayoritas orang kafir di muka bumi ini, mannya adalah orang kafir, yudilluka, maka mereka akan menyesatkanmu an sabilillah. Ini dalam kitab tafsir Jalalain atau tafsirnya Profesor Quraish Shihab. Itu saja yang dapat saya tambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Nur, luar biasa sekali informasi yang kita dapatkan. Ya, ibu-ibu ada yang ingin?
Ya, ada ibu-ibu silakan. Dunia ibu-ibu. Ada Bu. Biasanya Ibu Oni ya atau Ibu Prof. Terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah memberi pencerahan pada hari pagi ini. Kalau prinsip saya yang dibilang bapak-bapak itu memang benar gitu. Ukurnya mungkin. Nah, jadi ini bukan bertanya saya tapi patokan untuk saya yaitu tadi 3T. Tele, tuluk, tolok. Tolak. Nah, itu aja. Ya, terima kasih Pak. Itu aja saya hanya tele, tuluk, tolak. Oh. Tolak. Ya, itu kita kan dengar dari yang berita-berita yang itu kita Tilik itu telihin lihat. dulu, kita saring, Ditilihi. kita teliti. Kita tuluk dulu, tuluk dah sama kita. Nah, kira-kira ndak masuk dak di ini kita, baru kita tolak. Nah, ya, tapi kita dari berdasarkan penjelasan bapak-bapak itu kan kita bisa saring isinya. Ya, makasih itu aja, bukan bertanya, Pak. Ditulukkan dulu Terima kasih Ibu Kurnia ya. Bu. Tilik tadi lihat ya, ditilik, dilihat, diperhatikan. Jadi tilik, Tuluk, tuluk, tolak. tolak. Jadi tilik itu dilihat, tuluk tuh Sesuai atau ya tidak sesuai pada dengan kenyataan. Kalau tidak sesuai tolak. Nah, luar biasa sekali ini 3T-nya ini. Ya. Tuluk Tolak. dilihat, apa tilik dilihat, tuluk dilihat sesuai dengan kenyataannya. Ya, nyata atau tidak? Kalau nggak benar tolak. Nggak usah diambil. Masa wah, luar biasa sekali ilmu 3T-nya, Bu. Tilik, tuluk, tolak, tolak. Luar biasa. Ibu yang lain ada lagi? Belum? Kalau belum, Prof, ada sesuatu yang bisa disampaikan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saking canggihnya IT sekarang, Ya, seolah-olah, seolah-olah ya. nianan. Nah, sepertinya nian. Saking itu seperti Pak Edi bilang tadi kan, sedemikian rupa mereka mengorganisir berita informasi itu seolah-olah Nian. nianan ya. Masalah. Seolah-olah baik. Ya, ujung-ujungnya nanti duit. Nah, ujung-ujungnya duit. Sekarang itu lagi marak semacam iklan obat. Semikian rupa. Pertama saya waktu itu mendapat dari Dr. Aisyah Dahlan. Ya, ya, Aisyah. Beliau itu adalah Ahli ilmu otak itu. dokter sebagai penceramah. Ya. Mengatakan di situ beliau sudah meneliti tentang satu obat Ya. yang sederhana, ada bahannya di rumah tangga, di dapur, Ya, ya, itu ya. garam Garam, dan jahe jahe. yang bermanfaat untuk semua penyakit. Masya Allah. Nah ini mulai ini, ya. Apa penyakit? Nyari penyakit sendi, ngilu-ngilu sendi, segala macam, sakit kencing manis, sakit ini, segala macam. Sedemikian rupa diorganisir berita itu dengan latar belakang penelitian-penelitian, gambar-gambar itu segala macam. Ya. Tapi gambar-gambarnya itu dari barat itu ya. Ya. Dari barat. Nah, seolah-olah Ionian. Gitu. Tapi tidak pernah ada juga. So, itu kalau kita mesan obat itu harganya sekitar 380.000. Ya, hampir 400. Nah, dalam satu botol dan pesan online. Pesanlah sekarang juga karena sebentar lagi akan ditutup. Nah, itu khasnya lagi untuk penipuan-penipuan itu. Oleh karena kita untuk merangsang kita kan. Tapi sedemikian rupa itu. Kemudian yang kedua tentang obat yang sama, yang promosikannya itu dokter Terawan, mantan Menteri
kesehatan. Dia melakukan penelitian segala macam. Dan sekarang tuh AI itu bisa gambar Ustadz Nur. Kemudian suara Ustadz Nur direkam, kemudian bisa itu pas nian dia ngomong gitu. Nah, memang suara Ustadz Nur nian lip sync gitu ya. Setelah itu meyakinkan gitu. Ujung-ujungnya kayak seolah-olah kita kan baca lah ngambil dari bahan di rumah garam ado, jahe ado. Ujung-ujungnya harus dengan komposisi jumlah yang seimbang antara garam dan ujung-ujungnya belilah obat tadi secepatnya, oleh karena sebentar lagi tinggal sekian lagi pemesanan. Nah itu. Kemudian, yang lebih saya mencurigakan itu Ustadz Adi Hidayat. Saya sebagai seorang dokter, nah ini mulai ini. Kalau tadi Aisyah Dahlan benar sebagai seorang dokter, kalimatnya sama itu. Dokter Terawan benar, saya sebagai seorang dokter. Nah ini Ustadz Adi Hidayat, dokter beliau itu. Bukan dokter. Ya, dokter. Saya sudah meneliti. Banyak pasien saya selama ini. Nah, ini mulai. Nah, kenyata nih. Apa ketinggalannya? Apa? Sudah ditilik. Tilik. Tuluk. Nah, ujung-ujungnya duit nah. Kapan-kapan Ustadz Adi Hidayat ini berbisnis. Ujung-ujungnya duit ini kan. Nah, itu. Jadi sedemikian rupa orang-orang yang terkenal dipakai seperti itu, dan sebentar itu waktu kita cari lagi hilang itu, kecuali kalau kita punya rekamannya. Jadi dan bisa pula dia itu bahwa dia mengambil hadis dari Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah pengobatan pakai garam, dicelupkan jari di garam kemudian dijilat, nah gitu. Tetapi saya teliti hadis itu, saya cari itu hadisnya palsu. Cuma yang diterapkan itu Iran yang menerapkan. Oleh karena hadis itu hanya diriwayatkan melalui Syiah gitu. Sedangkan melalui jalur yang sahabat-sahabat Rasulullah yang lain nggak ada. Dan dinyatakan oleh ulama bahwa hadis itu palsu. Nah, tapi Iran pun coba dokter-dokternya meneliti. Tapi hasilnya itu masih belum ada hasil yang betul-betul memuaskan. Jadi terlepas dari masalah apakah masalah garam itu bermanfaat apa tidak, memang garam sangat bermanfaat. Apakah jahe itu bermanfaat? Memang jahe itu bermanfaat. Tapi apakah cara dia menyajikan berita tadi meyakinkan kita, ya seolah ionian itu. Ujung-ujungnya kita beli kapsul itu isinya berapa, satu botol itu sekitar 30 biji, dan pernah pasien saya itu mencoba, pasien dari Rumah Sakit Muhammadiyah, beliau memang sudah tua, sudah ada keluhan-keluhan, ngilu-ngilu segala macam gitu, ya pengapuran segala macam, coba konsumsi itu, sudah 1 bulan konsumsi itu, enggak juga hasil, akhirnya dia telepon yang penjual itu, katanya beli lagi, belum cukup ibu itu, kurang dosisnya, kurang lama, oleh karena penyakit ibu itu sudah parah, sudah kronis, sudah parah. Biar beli lagi. Jadi ujung-ujungnya beli lagi. Duit itulah. Jadi hati-hati memang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, informasi yang luar biasa sekali dari dunia informasi. Ya, silakan Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi apa yang dibicarakan itu sebenarnya sudah ada teorinya, Pak. Ya. Di dalam ilmu sosial itu yang diungkap oleh Antonio Gramsci. Itu disebut dengan teori hegemoni. Hegemoni itu apa? Yang seperti tadi, mereka mempunyai kepentingan untuk mendapatkan kapital, ya, menggulung kapital sebesar-besarnya untuk kepentingan korporat. Itu baik dari sisi obat, kesehatan, pendidikan dan sebagainya, termasuk juga politik. Mereka mengatakan bahwasannya kalau mereka menguasai teknologi dan informasi itulah yang unggul, dan mereka nyatanya seperti itu. Jadi dibuat sedemikian rupa sehingga mereka lah yang menganggap semua itu benar, termasuk juga agama.
Mereka amat menolak ketika suatu negara itu mencampurkan antara agama dan politik di dalam negaranya. Mereka agak sangat keberatan. Jadi dibuat seolah-olah harus dipisahkan antara negara dan agama. Nah, kita Indonesia ini tidak. Nilai kita tuh Pancasila itu kebangsaan religius itu kan. Tetap saja kita berketuhanan dan empatnya itu adalah hubungan dengan sesama untuk membangun itu. Nah, itu yang saya sampaikan kepada mahasiswa, bahwasanya kita harus kembali kepada hitoh kita sebagai hamba Allah itu. Karena banyak juga Gen Z itu saya tanya soal rukun iman, rukun Islam. Pada nggak tahu, Pak. Adalah sedikit ya, tapi alhamdulillah ada juga yang masih bisa menjelaskan itu. Nah, itu betapa tipisnya itu. Mereka sangat percaya dengan apa yang mereka lihat gitu kan. Saya ingatkan jangan sekali-kali share begitu kita nggak tahu, karena bisa jadi itu dosa jariah. Kalau tadinya mulut kita adalah harimaumu, sekarang itu jarimu adalah harimaumu, dia akan kembali seperti itu. Jadi seolah-olah itu semua benar. Ujungnya memang seluruh konten yang saya lihat, entah suami istri lah dibuat sedemikian rupa, ya kan? Kebiasaan dia itu hanya untuk mengejar rating, subscribe dan sebagainya. Itu duit, Pak. Duit. Walaupun ada juga yang bagus, misalnya dia cara-cara memancing, gimana memelihara kelestarian, itu ada yang bagus. Tapi yang lain-lain itu hoax semua. Nah, hal-hal yang semacam itu yang membuat kita khawatir. Kita tidak bisa menolak teknologi yang masuk, seperti yang Ustadz Nur sampaikan, ketika anak-anak kecil itu umur 1 tahun, 2 tahun sudah pegang gadget itu. Nah, bagaimana memprotek itu? Susah, Pak. Kecuali tadi pendekatan yang harus kita lakukan terus-menerus. Dan ya kembali lagi kita harus pasrahkan itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Upaya kita terus. Karena kalau kita terus melarang itu juga konflik kita dengan anak-anaknya, Pak. Tidak bisa juga kita, ya. Jadi tetap saja kita ingatkan. Masalah kesadaran nanti kita mintakan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mungkin bisa saya share pemikiran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi. Tambahan informasi yang disampaikan sangat bermanfaat. Seperti biasanya ini terakhir kita mohon Pak Ambali sebagai closing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di akhir perjumpaan kita pagi hari ini, semoga Allah tetap memberikan petunjuk, amin, ya Rabbi. Keselamatan dan ridhonya dan ampunannya kepada kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Sebagai mengarahkan sedikit tentang isi ayat 114 dan 117 surat Al-An'am ini, Allah menjelaskan bahwa kalimat-kalimat di dalam Al-Quran sudah sangat sempurna. Di dalam Quran itu berisi janji-janji Allah dengan Nabi Muhammad dan orang-orang yang mengikuti agama Nabi Muhammad. Allah telah memberikan janji-janji Allah. Nanti dijelaskan di dalam surat As-Saffat ayat 171, ayat 172, ayat 173. Tentang janji Allah mengenai orang-orang kepada Rasulullah dan orang-orang yang menjadi pengikut Rasulullah. Akan dijamin Allah menjadi orang yang aman, diselamatkan, dan mendapatkan surga di akhirat nanti insya Allah. Sehingga pada akhir bahasan tafsir surat 114 dan 117 ini, Allah menghimbau kepada orang-orang mukmin agar selalu mengikuti perintah Allah. Takwa. Mengikuti perintah Allah dan tidak mengikuti orang-orang kafir.
Karena sebahagian yang dijelaskan di dalam surat 115 dan 116, orang-orang kafir itu kan selalu mengajak, membisikkan kepada hati orang-orang yang imannya masih lemah. Kalimat-kalimat yang sangat menjanjikan, tapi itu semuanya tipuan. Kalimatnya menjanjikan, tetapi semuanya tipuan kalau dituruti. Dajjalnya sudah datang Dajjal. Sudah memberikan angan-angan, berita-berita yang kira-kira menarik. Kalau hati orang yang imannya masih lemah tadi akan tertarik, sehingga dia akan mengikuti bisikan-bisikan syaitan itu. Sebab di dalam surat 112, ayat ini Pak. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrupal qaul. Nah, itu sudah dijelaskan. Makanya Allah selalu menghimbau kepada orang-orang yang beriman, selalu ikuti ajaran yang dibawakan oleh Rasulullah dan taatlah kepada ajaran itu, semoga kamu selamat. Sebab bisikan orang-orang yang kafir tadi itu akan menyesatkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Saffat. Surat As-Saffat itu ayat surat ke-37, Pak. Ayat 171. Biar saya bacakan, walaqad sabaqat kalimatuna liibadinal mursalin. Ayat 71. 171. Dan sesungguhnya janji kami telah tetap bagi hamba-hamba kami yang menjadi Rasul. Rasul dijamin keselamatannya oleh Allah. Walaupun banyak cobaan. Rasul dibuli, Rasul itu dilempari, diejek, dan ditolak di kota Taif. Sehingga malaikat kesal, ya Rasulullah kalau kau menginginkan kita balikkan ini, gunung ini, agar mereka mati semua. Jangan, kata Rasul. Amun mereka itu aku tidak mengharapkan dia nak masuk Islam. Tapi anak keturunannya kaget. Anak keturunan mereka yang Taif ini kaget. Itu yang kuharapkan supaya nanti dia menjadi pengikut kita. Generasi seterusnya. Iya, generasi seterusnya. Sampai sekarang kota Taif, Pak. Di tempat lain panas, di kota Madinah agak panas, di Madinah panas, di Mekah panas, di Taif adem. Dan paling subur, tanamannya banyak. Jadi Rasul itu dijamin oleh Allah di dalam ayat 171. Kemudian ayat 172, innahum lahumul mansuruna. Yaitu mereka pasti akan mendapatkan pertolongan. Rasul dan pengikutnya sampai akhir hayatnya yang beriman taat kepada Allah akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat 173, wa inna jundana lahumul ghalibun. Ayat 173, dan sesungguhnya bala tentara kami itulah yang pasti menang. Ini jaminan sebagai tambahan penjelasan dari surat Al-An'am dijelaskan di dalam surat As-Saffat 171, 172, 173 ini. Kesimpulannya medsos. Medsos itu tinggal kita mau menggunakan. Mau menggunakannya yang bermanfaat, memudahkan kita. Baca Quran, memudahkan kita. Tidak perlu nak bawa Quranian. Di sepur, di pesawat kita baca Al-Quran. Nah, itu penggunaan medsos secara bermanfaat. Kemudian kira-kira itu namanya itu kitab yang menjadi penunjuk. Apa dia? Kitab apa namanya itu kalau baca dijadikan nak bertanya apa baik untuk tambahan permulaan ngomong. Bisa. Lupa kita ayatnya. Qul in kuntum, lupa ayatnya. Tulis qul in kuntum, keluar nanti lengkap qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni.
penggunaan medsos secara benar. Ada pula yang menggunakan medsos secara tidak benar. Ada berita-berita yang belum pasti langsung di-share. Yang itu tadi ada yang 168 hoaxnya, ada yang mengatakan 170 sekian. Lebih banyak hoaxnya di Google dan lebih sedikit hoaxnya di mesin. Nah, kita bertanya dengan mesin, lengkap ayatnya Pak. Sesuai kalau kita baca di sini. Nomor ayatnya lengkap, sesuai. Nah, itu juga memudahkan kita sebenarnya untuk seterusnya. Tapi sekedar itu menggunakan, kalau kita lupa ayat, apalah kita. Buka itu, ketik baik kul entum dengan bahasa Indonesia, keluar Pak. Nah, tinggal kita menggunakan itu, nak digunakan secara benar dan manfaat bagi kita, atau nak kita gunakan dengan tidak benar. Banyak nian kegunaannya tuh. Nak nonton apapun kita bisa. Seluruh resep gulai ada di situ. Bisa. Resep rendang segala macam. Lanang pacak buat rendang Pak oleh YouTube itu tadi. Jadi ibu-ibu itu banyak penggemar nonton-nonton yang inset investigasi, check and reset, apa lagi namanya, banyak pokoknya. Pokoknya kapan ada? Bukan di sini. Ibu-ibu di sini kan orang ibu-ibu tadabbur. Ibu-ibu yang ikuti tadabbur, tapi ada juga dikit yang nonton. Jadi tinggal kita tuh lah Bu. Jadi dengan nonton insert dan segala macam tadi, itu semuanya isinya menghujat orang-orang. Ngatu-ngatui wong itu Bu. Ya kan? Nah cuman kita jangan ngatu-ngatui wong. Oh berarti kalau macam itu jangan ngatu-ngatui wong. Ini ghibah. Percuma kita ikut tadabbur, pagi ini tadabbur kaget nonton insert langsung ngomongi wong tetangga sebelah, anu. Jadi kira-kira itu Pak, kesimpulannya mengarahkan bukan menyimpulkan Pak. Kira-kira seperti itulah manfaat pengajian kita pagi hari ini dan seterusnya sebelumnya. Insya Allah menambah ilmu pengetahuan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haji Ambali. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sangat bermanfaat bagi kita. Mari kita tutup kajian kita dengan bacaan doa mengkaji Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.